Ya. Enggak, ini apa saya kesini baru. Saya tadinya tuh terus terang segen gitu mau kesini. Mau ngomong apa sih? Mau saya tanya, Bapak pensiunan apa? Zaman Gudun main pool. Apa nih? Bisa sampai. Saya, waduh ya kan, mau nggak mau lah. Karena saya mau belajar. Ya. Saya bolehnya bawa kamera boleh. Ya. Jadi dulu tahun 2000 itu saya nulis biografi politiknya Yusril sendirian 200 halaman ya, atau di launching di Perpustakaan Nasional undangan itu 21 April 2000 malam Senin ya. Undangannya 400 di aula ini Perpustakaan Nasional. Mbak. Ya, nulis 2 bulan sendirian. iPhone. Ya. Tukang donat hanya untuk iPhone YouTube. Saya jualan donat. Jadi waktu pilpres itu kan saya jualan donat jam 6 sampai jam 9 dorong gerobak pagi. Habis saya tarik pulang. Terus saya jalan ke danau, kan Leonid danau itu ngomong soal belum mau Prabowo. Oh ya. Jadi saya jual donat, bener. Nah terus ke bawah ininya. Aku pernah jual donat ke brandnya. Saya jualan donat, dorong gerobak bikin sendiri. Kemarin waktu ditelepon sama ibu, saya baru selesai goreng ayam 1 kilo, tidak potong. Jualan, goreng, jual. Bikin ini, KPU namanya. KPU itu komunitas Al-Quran Forum terkenal dunia YouTuber. Mau bikin 9 cabang, biasanya itu untuk orang kerja. Dananya bukan dari saya, itu wakaf dari Ibu Kus, istrinya Amin Rais. Saya bikin 4, tutup 3, ini 1 harus nggak boleh tutup karena wakaf. Harus saya gimana caranya terus. Jadi saya keluar benar-benar bukan sekarang nanti bukan ayam, cuma jualan campur apa namanya. Jadi kalau ngomongnya itu di YouTube itu malu-maluin ya malu lah. Enggak sistematis gitu. Jadi kamu ngomong apa gitu? Mau sekolah, dasar di Italia, dasar di Italia. Ya. Berangkat bapaknya nggak punya duit, tawarkan duit. Dulu bagus ya? Dulu saya bilang itu baik waktu terbaik. Amerika lebih bisa karena dia cari ya. Kalau ke Jepang, Dia bisa lebih banyak ya. lewat mana ngurusnya? Perusahaan setiap tahun dia ada. Biasanya dia sebetulnya termasuk 6 bulan di bahasa itu. Nah, mereka seluruh kebutuhan tenaga IT banyak banget. IT. Jadi kamu juga bisa sedang kerja, ya bisa dapat beasiswa. Memang dunia
Intinya bahasa. Perjalanan. Ya. Dari depan. Di Eropa juga jauh lebih gampang, lebih murah. Karena Amerika yang namanya tarif ya, mahal banget. Kalau kamu ke Jerman misalnya, ya di situ kan uang sekolah buat mahasiswa itu murah banget. Kalau kamu orang Jerman gratis, asrama juga disubsidi, makanan disubsidi, dan setelah 1 tahun biasanya bisa kerja Di Jerman. di Jerman dan bisa hidup. Ya, Ambil IT di sana ya. ya ambil aja. Ya kan, jadi pasti bisa kerja lah, kerjaan IT kan banyak sekali. Ya kan, kiranya kamu kerja 20 jam aja, kamu bisa hidup gitu loh. Bulan. Nah, ya. Jadi saran Bung Rizal ini ya ke Jepang atau Jerman? Jerman, ya. Eropa. Ya, hambatannya kan cuma bahasa aja. 6 bulan selesai kali ya. Nah, 6 bulan selesai. Saya mencari waktu di sini juga ambil kursus Jerman aja di buku kan ada. Itu Ada saya dulu bisa bahasa Jerman. Dia kena kursus pas saya itu di bawah. Nah, harus anak waktu banyak. keluar ya, Hah? Jerman ya. Iya. Anak saya yang laki, saya bilang, gitu, bapak cuma punya uang buat 2 tahun buat saya. Terserah kamu mau jadi orang apa lagi. Sebetulnya kita mampu, ya kan? Tapi saya mau mendidik dia, ya kan? Akibatnya apa? Dia 1 tahun pertama aja dia udah jadi itu tukang antar surat di kampusnya kan jadi Kampusnya di mana? di itu di apa namanya nih di Buffalo di New York Upstate, ya kan? Kan kampusnya puluhan hektar, jadi kan harus pakai mobil baru buat nganterin surat. Nah, resminya kan kerjanya 20 jam, prakteknya cuma 3 jam buat nganter-nganter surat. Nah, habis itu ya nongkrong di kantor itu, kayak dia belajar, dia apa gitu. Itu anak ya? Anak laki. Sekarang udah kelar. Gitu. Nah, habis itu tahun kedua dia jadi asisten IT. Karena anak Amerika, mohon maaf, nggak canggih-canggih IT-nya dibandingin orang Asia. Gitu. Lebih jago orang Asia. Ya kan? Nah, jadi dia jadi asisten dosen. Nah, waktu dia lulus 3 tahun kemudian, saya dapat hadiah sebagai asisten dosen paling populer. Oh, ibunya kan kaget, anaknya kan kalau anak IT kan nggak tahu banyak ngomong kan, pendiam gitu loh, dia sendiri kan. Nah, ibunya nanya, gimana ceritanya kok kamu bisa jadi asisten dosen paling populer? Paling populer. Paling gampang mah. Aku kan setiap asisten dosen punya kantor sendiri, punya kantor sendiri dari kantor. Aku buka office-nya jam 7.30 malam. Nah, mahasiswa seneng karena mereka bisa pesta dulu, makan malam dulu, main dulu. Jadi mau konsultasi dari jam 7.30 malam sampai jam 12. Wah, seneng, mahasiswa ngantri, maunya dia asisten dosennya. Makanya paling populer. Triknya ya. Iya kan? Nah, kalau kamu jadi asisten dosen dulu, jadi ada kantornya kan? Itu di kampus apa? Itu di University of New York di Oslo. Ya. Kalau ke Jerman tadi universitas apa ya, Bung Rizal? Ada banyak yang bagus-bagus di Jerman banyak. Apa misalnya? Wah, macam-macam. IT pokoknya ya. Pokoknya IT. Jerman juga IT-nya kan kuat. Iya.
Asli ya rumahnya ya, Masya Allah. Ngeset nggak? Asli. Kebuka nih kan. Iya. Kalau kita tembokin sempit kan, Sempit ya. nggak ada apa-apanya. Jadi konsepnya ini ruang luar harus dijadikan ruang dalam. Ruang luar atau ruang dalam? Ya. Beda kan? Bisa dibuka ya. Nah, dibuka. Dan kalau siang nggak perlu lampu. Karena langsung cahaya masuk ya. Dan nggak perlu AC. Nggak perlu AC. Iya, Lampu juga minimal ya. Lampu minimal. Kalau siang ya. Ini ruang rapat atau makan. Ruang makan, ruang rapat. Ruang provokasi di sini. Oh, jangan gitu. Lah kalau rapat kan ngomongin orang. Pak Mahfud pernah ke sini. Karena ya dia duduk situ habis nggak jadi wapres duduk situ. Sedih nggak dia nggak jadi wapres? Sedih. Yang penting dia kesel karena di apa? Itu tekanan siapa ya kok sampai nggak jadi di last minute itu? Dia Pak Jokowi itu loh Mbak maksudnya. Mega Oh, datengin Jokowi. Terserah deh kalau mau pilih Mahfud, aku nggak ikutan. kenapa kok Mahfud nggak suka tuh Mbak Mega ini? Ya kan dia dianggap orang dekatnya Pak Luhut. Jadi di mata Mbak Mega di kantong kanan ada presiden, nambah sama kiri Pak Pres. Mas ini jangan direkod mas. Enggak masuk nggak suaranya. Off the record. Off the record. Ya udah off the record ya nih. Kita tuh nggak pernah diedit loh. Nggak pernah ngedit. Kalau saya batuk ya saya masukin batuk ya saya. Kalau Kenapa? batuk nggak apa-apa. Kenapa sih Pak Mahfud nggak apa-apa pernah makan di sini tuh? Mas, ini mangga dari belakang. Oh ya? Oh itu mangga yang kelihatan. Jadi saya banyak pohon buah di sini. Tadinya mas bisa pakai itu kalau mau. Enggak. Ini aja. Ya jadi apa sih kunci sukses dalam hidup di dalam berbagai profesi? Kunci sukses itu sebetulnya saya definisikan sebagai 5G. Seperti wifi lah, yang 5G. Yang pertama adalah God willing. Tuhan berkati. Apapun yang kita kerjain. Bagaimana caranya supaya Tuhan berkati kita? Satu, kita harus bersyukur. Kalau kita berhasil, kita sukses, terima kasih Tuhan. Saya berhasil karena kamu berkati. Tapi bukan hanya itu. Kalau kita lagi susah, gagal, jatuh, kita bilang, Tuhan terima kasih. Saya dikasih cobaan supaya saya bisa lebih hebat lagi. Lebih tangguh, lebih kuat. Nah kebanyakan orang hanya terima kasih kalau dia sukses. Tapi kalau kamu juga terbiasa, setiap ada cobaan, kamu anggap ini cobaan dari Allah, terima kasih, saya bisa memperbaiki. Satu itu. Yang G yang kedua adalah gesit otak. Orang yang cerdas, apapun punya banyak kesempatan dalam hidup. Walaupun hati-hati, kalau di negara maju, ya otak nomor 1, bisa jadi apa aja, bisa hidup enak. Kalau di Indonesia belum tentu. Ya, karena bangsa kita ini belum menghargai kecerdasan. Belum penuh menghargai kecerdasan. Nanti mungkin, ya 20 tahun lagi. Yang ketiga adalah gesit tangan. Maksudnya itu ambil inisiatif. Belum diperintahin oleh bos atau pimpinan, udah ngambil cari solusinya. Kalau ada piring di atas meja kotor, langsung angkat tangan ke belakang, bantu bersihin. Nah, kalau jadi orang di organisasi atau di perusahaan, semua pasti senang sama orang yang gesit tangan. Dia lebih senang sama orang yang gesit tangan sama orang daripada orang yang gesit otak. Orang gesit otak kan so jago, kadang-kadang tengil gitu. Nah, kalau gesit tangan kan apa aja dia mau ngerjain. Ada inisiatif, ada inovasi. Nah yang keempat jangan lupa, yaitu gesit gaul. Bukan dugem, tapi banyak teman, organisasi dan sebagainya.
Karena kesempatan itu nanti sering datang dari info dari teman-teman. Kalau kamu susah juga teman-teman bisa bantu, kasih jalan, kasih solusi, ya kan? Ada teman-teman saya dulu waktu muda, ilmunya nggak ada apa-apanya kecuali gesit gaul kok. Bisa hidup juga, bisa sukses juga, ya kan? Karena orang yang nggak gesit gaul kan dia tertutup, ya kan? Nah yang kelima, yang ini juga penting, kamu sih udah ada bakat, yaitu gesit senyum. Nah, kenapa? Banyak orang itu mukanya curang aja, ribet gitu loh. Oh, orang-orang lihat dia, aduh males gua aja males, tampangnya jutek gitu, curang gitu. Tapi kalau kamu senyum, ya kan, lingkungan kamu ikut bahagia. Dan yang kedua, karena dia bahagia, artinya kamu dia bless juga gitu loh. Ya kan, dia doain atau ada kesempatan apa, inget nih teman kita nih, itu loh, mana anak yang suka senyum itu loh. Nah, satu aja dari 5G tadi bisa sukses, bisa hidup lah istilahnya. 2 bisa sukses, 3 bisa berjaya, 4 kamu udah luar biasa, 5 kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Misalnya kamu nguasain 5G itu tadi, God blessing, gesit otak, gesit tangan, gesit gaul, gesit senyum. Wah, kamu mau jadi apa aja bisa. Mau jadi top businessman, mau jadi negarawan, mau jadi apa. Dunia kebuka sama kamu. Dan orang merasa ada kamu, dunia dia berubah. Jadi gembira, jadi optimis gitu. Amin, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, ini tim dia itu yang mendesain Mega Kombinat. Oh ya, itu punya. Beda kan? Memperkenalkan minimalisasi sektor ini. Bikin townhouse kecil di depan itu ada 15 rumah. Ya dia bikin. Dan modelnya kayak gini, terbuka, nggak ada pagar. Jadi kesannya luas ya. Luas. Bikin townhouse di Jogja, di Bali, di Bandung. Utangnya waktu itu sampai 200-an. Oh, meninggal usia berapa? 50. Ini apa? Wah, Einstein, Bung Karno. Rizal dia. Apa yang membuat kagum sama dua orang ini? Lukis itu. Time is always in line with the writers. Waktu itu menyesuaikan dengan orangnya. Saya memang pengagum Einstein. Karena Sekawan. Bung Karno lah. Karena nasionalisme. ITB ya? Ya. Luar biasa Bung Karno ya. Ini masa dulu waktu ini jadi pengantin negara Tahun? Kelahiran 82. 5 tahun sebelum saya ya. Ya. Harus belum masuk. Saya 87. Anak masuk. Nah, ini omnya Helen terkenal kumpul. Dia itu pelukis Jawa Timur. Lukisannya selalu tentang pantai di Jawa Timur. Oh, ini di Tuban. Awal abad ke-20. Surabaya. Tetapi warnanya, mas lihat nggak? Warnanya nggak tipikal warna lukisan Indonesia. Warna exhibitionist Eropa. Oh iya, Impressionis. ini apa ini? Nah, kalau ini pelukisnya luar biasa. Namanya Hidayat. Orang kita ya? Ya, kalau Avandi mas, melukis itu kan nggak pakai kuas. Dia dekat, dia lempar, dia garuk-garuk, jadi lukisan. Ekspresionis ya. Nah, Hidayat ini dia nggak pakai tangan, tapi pakai pedang. Jadi cat itu diambil sama pedang gede, dia lukis nih. Ini lukisan susah banget bikinnya, tentang 7 kuda. Tapi realis ya? Iya. 7 kuda. 7 kuda. Ya. Dia kasih hadiah saya ini karena dia bilang semangat mahasiswa itu semangat kuda. 7 kuda semangatnya digabung. Tapi ini pakai pedang. Pakai pedang ya? Nah, ini nanti jadi terkenal pasti. Misalnya. Pakai lah. Minimalisnya. Ayo.